Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih bisa berubudiyah kepada Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita langsung saja ulang-ulang kaji awak pada pagi kini. Masih lanjut pembahasan awak kitab fikih I'anatul Talibin. Faidatun, satu faedah. Afdalul makasibiz zira'ah. Seafdal usaha itu saacak karajo adalah pertanian. Tsumma sina'ah, kemudian industri. Tsumma tijarah, kemudian perdagangan. Berkata kebanyakan jamaah qala jam'un, kebanyakan dari ulama menyebutkan iya afdaluha, justru perdaganganlah yang seafdal pekerjaan. Aku soal karajo. Jadi awalnya dimulai dengan seafdal karajo itu adalah pertanian. Tapi di endingnya, di terakhirnya justru kebanyakan ulama menyebutkan justru yang baik itu adalah perdagangan. Mari kita caliak ke dalam. Maka disebut pertamanya itu afdalul makasib. Seafdal usaha itu adalah perdagangan. Karena li'annaha aqrabu ila tawakkul. Karena pertanian itu lebih menghampirkan kepada tawakal. Wa li'annal hajata ilaiha, karena sesungguhnya kebutuhan kepadanya pertanian itu a'ammu, lebih umum. Diriwayatkan oleh Muslim akan sebuah hadis, justru kalau yang terkait dengan pertanian itu adalah terkait dengan anak akan dimakan oleh manusia. Jadi kalau bicara pertanian, maka itu adalah terkait dengan kebutuhan manusia. Kalau seandainya ada lah orang yang berprofesi sebagai pertanian atau aki kiro nak kari makal itulah umpamanya. Jadi makanya masih banyak juga wak berterima kasih kepada petani. Dia karena petani layak memilih karajoyo sebagai petani. Justru petani lo yang kemudian lebih banyak kecenderungannya mengeluarkan zakat. Nyoba usaha, tenaga keluar, kemudian tambah lo modalnya, kemudian zakatnya gandang lo le. Nah, kalau
dialiri oleh air hujan, tidak pakai biaya pengairannya dong, zakatnya berapa? 10%. Tapi kalau upah airnya, tidak boleh batang air teka bandar waktu dong, hanya mengandalkan curah hujan dia, atau tu kan musibat dia tu, atau pakai biaya lo, maka 5%. Maka disebutkan bahwa afdalul makasib zira'ah. Maka afdal usaha itu adalah pertanian. Indonesia termasuk negara agraris, negara pertanian. Dibuatlah namanya RT RW, Rencana Tata Ruang RT, Rencana Tata RW, Tata Ruang Wilayah, Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Ada gitu, itu wilayah pertanian, ke wilayah perkantoran. Maka sawah-sawah itu sebenarnya tetap dimanfaatkan untuk sawah. Kalau lagi gedung-gedungnya saya sesak ambo patang swab hari Senin, ulang balik swab, dicek ternyata oksigen ambo sendiri rendah 92. Dia 96 atau 97. Dicek kelingking yang sasak Allah memang sasak batuk napas 92 lah comeh waktu bahasi lah. Kalau dia tak positif lah bisa pulang ke dia lah. Tapi alhamdulillah lah hasil negatif. Tapi memang oksigen, kurang olahraga, kecapean, pola makan, kurang macam lihat yang hijau-hijau. Mau cari di internet, mau searching di internet faktor penyebab kurang oksigen, bahas standar oksigen, apa yang harus dilakukan. Jadi pengguna pertanian, justru petani itu yang kini itu dianggap pekerjaan yang steril lah, dari percampuran dan lain-lain. Dia mau sawo sampai karet. Di dalam Al-Quran kan disuruh itu apa tulang 8 karet. Tulang 8 karet sama karajo itu bergerak. Justru petani itu yang sehat, badannya menggari, kemudian olahraga tadi, baca semua tadi. Kini kau justru keadaan kini kau orang disuruh balik ke situ baca semua. Salah orang takut baca semua. Ternyata kini disuruh baca semua. Ambo hari minggu petang jalan Jakarta tu drop deh. Sadang drop. Kalau malam kelelahan lah, sanggup latihan drop lalu jalan. Baca jamu pagi supaya segar. Kalau petani, tak sekedar pagi, jadi ada sekedar jam 8 jam 9 ya. Mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore lah jamu tu. Nah, ini memang pekerjaan jadi petani itu sendiri adalah termasuk pekerjaan yang afdal itu. Karena di situ tuh manusia makan dari hasil pertanian itu tadi. Tapi bala petani yang kemudian sebenarnya tidak ada sebagai buruh tani. Kajiannya lah dulu kajian ekonomi. Tapi dewa kunci pertama, seafdal usaha termasuk adalah usaha ziraah. Petani ko ziraah ko zuruk ko artinya bercocok tanam. Orang menanam, jadi cocok tanam. Di orang yang taruh memberikan udara-udara segar lah dengan hasil pertanian tadi. Kemudian baru masuk industri. Industri itu kanlah pengolahan dari bahan baku, diolah dari pertanian. Pertanian itu kan dapat dici ada. Dan orang wak kan kalau sampai petani itu ya, orang kerja ke sawah. Padahal perkebunan itu disebut dengan petani itu. Adonan jagung, adoken, ledai, delai. Acok dah buat masalah dah kamu mirip je. Kedelai.
Lalu kemudian hasil pertanian itu kan bisa diolah melalui industri. Nah, diolah hasilnya baru digali-gali, mengali-gali. Jadi ada bahan baku. Dari bahan baku tadi banyak orang menghasilkan bahan baku, samalah seperti apa tuh sawit. Nah, aja tanam sawit. Dibalinya mentah, dijual mentah. Ternyata diolah di orang di negara lain contoh lalu kemudian hasil olahan itu tadi dibalinya dewa beli harga lah beli kanu lah jauh harga dek kanu lah diolah melalui industri. Maka para dulu berikutnya adalah summa sina'ah ko bahasa industri. Bahasa ko memproses mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Disebutkan di dalam penjelasannya summal afdalu ba'da zira'ah as-sina'ah. Kemudian yang lebih afdal setelah pertanian itu adalah industri. Jadi kalau bisa awak punya pertanian, perkebunan, dapat bahan baku, awak punya industri loh. Oleh industri olah berarti awak menguasai lo teknologi. Industri kok kan membutuhkan teknologi. Ada inovasi-inovasi dari sesuatu yang tidak punya nilai mahal kemudian diolah oleh teknologi melalui industri, maka kemudian menjadi barang jadi. Maka para dulu setelah pertanian itu adalah industri. Disebutkan di dalam penjelasan di dalamnya wa'tola'ah li'annal kasaba yasulu fiha ba'dul yamin. Karena usaha bisa dihasilkan usaha itu melalui industri. Ada sesuatu yang kemudian bisa dimanfaatkan. Kalau seandainya tidak ada lo nak mengolah, tentu kalau padi itu tadi kan ada oleh industri itu. Padi untuk menjadi barang apa dia no? Ada lah. Ada lo industri uler. Macam heler uler. Tulisannya uler dah. Iya tulisannya. Dari heler itu tadi. Sebab ada kalau awak dulu sama kamu dapat yang tu dan pakai lasuang itu tu. Ada lasuang tangan itu tu, tertumbuk tu. Tu makin kincah lah lihat. Iya saya. Itu betapung tu padi, bare. Padi. Tapung padi. Itu tumbuk. Ada lah tapung. Itu manual. Ada lah pakai lasuang jongkek, tak tu dulu. Kemudian seiring dengan kemajuan teknologi, diolah-olahnya terima. Punya heler kini, dulu heler ko kadang kini lagi belok heler joto je le. Abah jalan heler ko kama-kama. Bisa diolah. Itu berarti itu teknologi yo. Jemput bola lah. Karena persaingan tu para dulu kan manusia bertambah, lapang pekerjaan terbatas, lahan pertanian terbatas. Aku nak perlu pahami leh. Ternyata seiring dengan pertumbuhan penambahan manusia, terjadi pertumbuhan penduduk, meningkat jumlah penduduk. Penduduk manusia kok tadi bertambah bah? Dia begini yo, lelakinya tu banyak yo. Apa tambah dari manusia? Ada tua tu dia mati. Tapi tingkat usia hidup manusia kini bertambah meningkat. Lama hidup manusia dianggap itu salah satu indikator kesejahteraan. Jadi kalau seandainya lilamu, berarti kesehatan meningkat. Kemudian angka kematian bayi dan ibu itu berkurang. Karena itu salah satu indikator dikatakan sebuah negara itu sehat dan sejahtera. Dibuat tadi manusia tadi bertambah banyak,
manusia ko bertambah tentunya perlu makan. Perlu makan tuh pertanian. Sementara nan tanah ko terbatas. Manusia dengan kebutuhannya tak terbatas. Tanah ko saja dulu sebanyak itu saja ada bertambah. Kalaupun bertambah, dibuat namanya lawi itu menjadi dimerupakan mana? Direklamasi. Ambo lihat dari pesawat petang, lawi pakai jembatan ikan itu dan direklamasi itu. Dulu ambo di Batam, lihat pinggiran itu, lalu ada hotel. Kini lah hotel tapi itu lah terbangun itu direklamasi. Itulah penambahannya tanah, itulah direklamasi lah. Siapa bisa mendapatkan tanah dan reklamasi itu? Itu nanam kayu, piti banyak. Dan awak memang saya kebat mancing angui ya. Tidak ada bisa. Jadi manusia bertambah banyak, sementara kebutuhan manusia kok tak terbatas. Tanah terbatas, usaha terbatas. Maka dengan adanya industri bisa menyerap lapang pekerjaan. Jadi diolah dulu mungkin orang panennya pertaniannya sekali bara setahun sekali. Dulu sekali. Kemudian diolahlah teknologi masalah pupuk pestisidanya, bibitnya bisa 2 kali dalam setahun. Sekali 6 bulan. Ini kok kabar adalah inovasi bisa sekali hampir bulan ada atau tidak? Ada kata tadi bilang sebentar dulu batang durian kok kadang-kadang api pala deh. Kini di pot durian tu je. Kadang lah durian ni randai. Kadang ada tanjung rumah empat rumah bertingkik. Tapi itu rumah itu tuh ada durian. Dulu kok musim buah naga. Dia lantai 2, lantai 3 itu buah naga. Dia itu tak ada. Jadi dia rumah dulu kini pertanian. Tak itulah memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Mana bisa lah. Dia karena tanah kau terbatas. Ajaklah kaji awak mengaji tentang pertanian, perindustrian. Jadi para lulu awak belajar teknologi yang awak para lulu dak mengaji CE ternyata di dalam kaji awak itu sendiri mendorong awak punya skill, punya keterampilan terkait dengan bahwa manusia memanfaatkan otak dan berpikir awak. Ada akal, dimanfaatkan otak aku tadi supaya menemukan teknologi-teknologi yang bisa memudahkan manusia. Dulu kan kalau awak pergi ke Jakarta tu lama, pergi kama-kamanya awak lama. Kalau taraga awak jual nak awak menelpon dulu ya. Atau sebelum telepon pakai surat. Betul kok kawe. Atau nak nampak lah tu kok surat tu tulisan aja awak baca je. Kok telepon tu suaranya tak dengar ya. Kalau kini lah bisa video call. Di bawah berado lah bisa video call. Nampak agak sedih bisa. Video call tu dah buat seorang aja doh. Bisa lo kini berjamaah lo. Lah banyak kemudahan. Jadi sekali beranda wah bisa sesama galak ya. Kini lah dulu Zoom meeting guys. Zoom. Itu teknologi. Teknologi bisa memudahkan. Berarti umat Islam kau memang harus pandai juga memanfaatkan atau utaknya lagi Allah Ta'ala, akal yang diberikan Allah Ta'ala itu dimanfaatkan dulu, digunakan untuk berpikir supaya bisa menemukan teknologi-teknologi yang baru. Dulu ke kamera awak pakai kamera foto kira pakai klise dan colang tu hidup 27 atau 37 jumlah dia. Tu
Lanjak foto-foto awak kira aku ilo nado bisa mengabadikan momen berbahagia. Kini, aduh cuci lo dulu. Kini yo cetaknya dicetak yo kalau kayak gini yo. Tapi kalau kini bahannya dia pati-pati itu sarah dewa. Banyak gaya wah. Mau kini kok main foto bebas ya bisa bebas ya. Foto formal bisa formal. Selfie bisa selfie. Anu enggak selfie lo, sada makannya selfie lo, sada makan lontong teh, selfie lo. Anaknya baru lahir baru ulang foto lo, anak lahir panjangnya sekian, baringnya sekian, ada foto ada, lah nampak anak di media sosial tadi. Itu nak lelo ada mana? Anu banyak lo ada lelo Nah oleh karena itu, maka para luar mengenal balik. Bahwa para lulu industri pertanian wirid iyo pulo di dalam penjelasannya ma'akala ahadun ta'aman sar khairat min may ayyakula min amaliyadihi. Jadi kalau bisa awak makan tuh bapak-bapak ibu adalah dari hasil tangan awak sendiri, karena wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Allah Daud alaihissalam kana yakulu min amaliyadihi. Oh Nabi Daud. Nabi Daud itu kan orang yang pertama ahli di bidang industri. Apa kelebihan dari Nabi Daud itu? Dia bisa membuat baju dari baju basi. Itu Nabi Daud gitu. Ada disebut Nabi Daud. Nampaknya dia makan tuh dari hasil tangan sendiri. Jadi kalau bisa dan lebih baik itu adalah kalau hadis Nabi Muhammad mengecian wa warada aidan ma'akala ahadun ta'aman faqat khairan min ayyakula min amali yadihi. Dan Nabi Daud alaihissalam ia makan dari hasil tangannya sendiri. Maksudnya awak kalau bisa kan ada dulu usaha namanya itu. Dari yang pertama pertanian, kemudian industri, diolah hasil pertanian itu tadi, dak padinya dari makan dah. Tapi dari padi itu tadi ditumbuk dulu. Dipanggang untuk dicairkan, dihancurkan kuli-kuli maka kemudian menjadi bareh. Tapi orang awak nah ditandaan orang awak apa? Nah, do bareh tanah nasi je orang awak. Tanah aja. Tanah nasi je. Nasi lain je. Nasi ni masak. Ayo mengapa nasi dah masak nasi. Dan dia makan tu nasi mah. Kan orang awak ada tanah nasi lain je, masak nasi lain je. Ada tak nama nyebut tanah bareh? Masalah bahasa dia awak. Dah dulu tanah bareh lah. Aku bareh lain. Wih bareh lain. Itulah, dia jadi pikiran lah waktu ya. Mengalah nasi dimasak lain jalan masak. Dia lah masak bareh itu menjadi nasi ya. Tapi itulah kira-kira amat naik mengkotak-katuk dan viral. Memasak nasi. Jadi dalam bahasa Indonesia seorang ibu memasak nasi. Jadi mungkin barangkali memasak untuk bisa menjadi nasi itu mungkin. Membuat nasi cuma dari bareh jadi lah natijah aja dan biaya lain, lah hasil aja dan biaya lain. Kemudian summat tijarah, setelah ada pertanian, kemudian industri, kemudian adalah perdagangan. Bacalah penjelasannya summal afdalu ba'da zira'ah was-sina'ah at-tijarah. Jadi sesudah pertanian bahan baku enggak. Kemudian industri, bahan baku diolah menjadi bahan jadi. Lalu produk. Kemudian ada lain dipergalaskan lagi. Atau dipergalaskan. Dijual. Jadi ada profesi berikutnya adalah profesi sebagai seorang pedagang. Kalau petani memang tulang 8 kari itu
nyo makarajo keluar keringatnya, keluar paluhe dari bibit anu itu manyamai. Ya bibit awalnya biji-biji bibit bijoe disamai dalam satu tampe. Kemudian kalau sesuatu itu akan bisa tumbuh besar dan berkembang, baca doa dipisahannya. Baru kadang tumbuh. Ini anak buah malah kau jibu ya sama orang. Dipisah dari dua tu kau kadang. Adanya nama maknai kalau anak awam kau kacan dia, maka kadang aja malah kau kain kuawanya tadi. Maka disuruh nyok keluar. Walaupun kajian di sawah bahwa ada rezekinya adalah kampung itu kan rezeki. Tapi kalau menurut ilmu ya beraja. Pertama di bandara Solbo semua anak nyok pulang dari Mesir. Langsung mau tanya nampak dari mana? Dari Kalimantan. Kampung Kalimantan. Dari Mesir. Jadi itu orang dan beraja kalau negeri. Kalau beraja ini disuruh keluar utlubul ilma walau bisin, tuntulah ilmu walau kan negeri Cina. Kalau menurut ilmu dah bakal keluar. Tapi kalau balik di kampung halaman, dibangun kampung halaman ada rezeki di situ nih. Itu adalah dari pertanian. Sudah pertanian bahan baku diolah menjadi bahan jadi. Berarti ada teknologi canggih lo nawan. Awalnya sih. Kemudian sudah bahan baku menjadi bahan jadi pengalai diperjualbelikan. Li'anna sahabata kanu ya yutajiruna wa yakuluna minha. Karena banyak sahabat, banyak mereka berdagang dan kemudian makan dari hasil perdagangan tersebut. Jadi boleh wak mengalih barang modal balik, kemudian wak cari keuntungan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau jual beli tidak ada masalah. Kalau les apa berapa beli? Kopi kamu beli dulu contohnya sekian juta. Kamu tawarkan apa pengalihan? Mau tawaran 3 juta. Dibaliin orang 3 juta. Padahal modal kamu 2 juta ya. Boleh, tidak ada masalah. Sepanjang orang itu mau beli. Jadi ada masalah beli dia 2 juta. Orang apa mau beli 2 juta aja. Barang beli le 1 juta aja lah aja. Itu tergantung kalau dia mau orang beli dia aja. Maka di dalam muamalah transaksi perbankan itu lebih banyak dibuat dengan model transaksi jual beli. Kalau jual beli itu dibenarkan. Apa nak kau beli kau aja. Beli Honda aja. Kau putih aja. Bara untuk beli Honda kau. Apa berjual sekian ni? Orang lain berjual 2 aja, 5 juta aja. Apa jualnya 8 juta aja. Dia mau beli ya boh. Beli itu terserah lah. Kemudian ada penjelasan disebutkan waqala jam'un, kebanyakan dari ulama menyebutkan afdal usaha itu adalah perdagangan. Ada yang adalah perdagangan. Lah, itulah tahapannya. Intinya adalah 3 usaha ko profesi ko tadi ko termasuk profesi yang yang termasuk dia lah diperhitungkan. Pegawai ko pekerjaan jasa aja. Pekerjaan jasa PT dari PT rakyat. PT rakyat ko dipungut dari pajak. Untuk menyelenggarakan pemerintahan ko dibentuklah menyelenggarakan negara ko dibentuk pemerintahan ko butuh orang ko bagi dia dia biarlah dari pajak itu tadi. Maka muncullah ada disebut zakat profesi dalam zakat kontemporer. Kau kan merenungkan dalam Al-Quran itu adalah anfiqu min thayyibati ma kasabtum
keluarkanlah zakatnya apa yang baik-baik dari yang kamu usahakan. Dan diusahakan selama disebut usaha apa? Pertanian, kemudian perindustrian, perdagangan. Itu udah profesi pegawai itu bang. Itu profesi pengacara, profesi sebagai dokter, profesi sebagai pegawai. Baca lihat tak atu. Cuma gaji lo kok dicari di petani pokok itu hujan pandai wajib lo mengelola zakatnya kalau lo sampai lo nisab. Pegawai baju ya jabatan 2 pagi pulang lain sekian ancanya dah doba dah do kukuh ke baju ini. Oh kami petani kok bajunya pi untuk apa yang sawah tadi abi baju mangko dimasukkanlah salah satunya kayak pegawai itu tadi adalah sebagai menerima upah dong. Pegawai kok menerima upah dari rakyat. Jadi ada upah itu, ujrah itu. Ikon harus diikannya kok. Tapi kan di dalam persepsi masyarakat tentu mohon maaf lah. Pegawai itu termasuk kan status yang tinggi lah di persepsi masyarakat. Dan karena baju yang cak, pakai sepatu bakile, gagah pagi deh. Sebenarnya kalau dibaca-baca, dia pembantu semuanya. Abdi negara. Namun dulu PNS, pegawai negeri, pegawai itu boleh namanya karyawan, anak buah digaji oleh rakyat. Nah itu bahasa yang ideal. Karena dia melayani jasa, dia punya keterampilannya, punya skill, maka dibayar. Nah itu profesi itu. Mas statusnya itu jasa. Sama aja guru kok kan atas abu lah kan. Ungku apa profesi kok? Iya profesi sama aja jasa. Jauh mana kaji, mau ulang kaji. Kemudian ada itu rezeki dari nyomajal. Itu tentang terkait dengan seafdal usaha. Wala tahrumu muamalatun min aktsari malihi haramun. Jadi dalam kajian fikih bahwasanya tidak haram kita bermuamalah dari sumber hartanya lebih banyaknya itu adalah banyak dari yang haram. Itu tidak haramnya terus. Kalau seandainya awak bakarajo awak sumber hartonya dari awak karajo ko adolonan dan haram bermuamalah awak kan susah loh contoh awak mengalih gini kok. Ternyata galih awak kok di Bali lo ada orang mungkin yang berbeda agama atau sumber bitihe ndak lo jaleh awak ada tak apa-apa Kalau terkait dengan itu tidak ada masalah, tidak haram ke awak bermuamalah dengan itu loh. Bahkan dikatakan wal aklu minha, boleh lo awak makan, tidak haram lo awak mau makan dari hasil muamalah awak itu tadi dah. Nah, boleh tidak makna haram, bahasanya adalah tidak haram. Tapi kalau menurut Imam Ghazali, nah, kama sahahahu fil majmu'. Jadi seperti apa yang disahkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Tetapi diingkari oleh Nawawi akan kata Imam Ghazali dengan haram. Kalau menurut Imam Ghazali, aku kajian fikih dengan kajian sufi. Kalau untuk pembersihan diri awak dalam konteks tasawuf justru haram menurut Imam Ghazali. Yo, kalau coba lanjutan. Kalau Imam Nawawi tidak ada masalah dia ada, tidak haram. Kalau awak bermuamalah
bermuamalah, kau bekerja sama atau saling bekerja terkait dengan itu. Walau ammal haramul ardu jaza ay yasta'mila minhu ma tamassu hajatu ilaihi maduna mazada ilahi duna mazada hadza in tawaqqa'a ma'rifatu arbabi. Jikalaulah merata haram di muka bumi kau, kalau seandainya dia mau karajo lah haram disuarakan. Kini kan banyak pertanyaan-pertanyaan, ada karyawan bank, kan banyak orang yang berprofesi dia hijrah, dia tinggalkan itu lah. Jikalau merata lah banyak dan haram di muka bumi, lah itunya ada doa, boleh awak mengambil kerja darinya untuk kebutuhan hidup kita kepadanya, bukan untuk tambahan. Lah itunya ada doa, ada dolo, ada lain, ada pertanyaan. Ku awak karajo di leasing, banyak ada bertanya dulu tu. Awak karajo itu karajo, tu awak tu lain. Ada bertanya dekat tu. Kalau awak celak dari kitab kau, kalau lah itu lo dah ada sepanjang kebutuhan awak untuk hidup awak, hajar awak silakan, ada masalah. Kau kaji fikih kau? Kalau fikih kau kan soal boleh atau tidak boleh, tidak ada masalah, dibolehkan. Jaza boleh. Ayasta'mila minhu, dia bekerja darinya, mata masu hajatuhu, untuk memenuhi kebutuhannya ilahi duna mazada, selain yang tidak berlebihan lah atau tidak ada tambahan dari itu. Hadza in tawaqqa'a ma'rifatu arbabihi, sekalipun itu terjadi lah diketahui pemiliknya. Lai tahu awak pemilik karajo awak di sekolah, di suatu instansi. Instansi yang kemudian ada karajo di bank, ada karajo iko segala macamnya. Lah itu lo maratonya, sementara awak itu lo sampai karajo awak baru. Alun ada lain-lain. Kalau menurut kitab itu boleh. Memang waktu itu mau jawab, kalau saya ada lain lebih berasia, silahkan cari. Tapi kalau nyampang nak ada lain itu lo dojo, itu lo pandai awak. Bukan berarti bahwa sampai mencilok itu lo pandai mencilok. Nah itu maksudnya dong. Yang karajo profesional dojo. Di sini disebutkan jaza, boleh. Kalau lah nak dulu dah diperoleh dan halal lele, lah itu lo dah ada dulu lele, lamarat tolo, itu jadi itu masuk ke dalam had darurat, lah had darurat. Kalau boleh awak mambiaknya adalah sekedar apa yang ada untuk kebutuhan hidup awak. Ada bagaimanapun awak manusia kau butuh hidup. Itu jika diketahui pemilik siapa punya kata pengusaha. Wa illa, dan jika itu tidak diketahui, jadilah itu libaitil mal. Kalau ada harato tertentu yang kemudian tidak tahu pemiliknya, maka harta yang tidak diketahui pemiliknya itu dimasukkan ke baitul mal. Ada nanti dalam kajian bab muamalah awak, kau sebenarnya masih di dalam bab haji kau. Kalau seandainya ada awak pada bukan harta di mungkin kau di jalan tu nama luktah tu. Luktah tu barang temuan. Selebut awak dapat awak barang orang. Awak nama laki tu orang yang menemukan. Barang awak temukan nama luktah. Dan bisa awak ambil sekali dah. Awak harus umumkan ke orang. Tapi dah awak bawa barang jumlahnya ada dulu nanti tata cara dah. Barang jumlahnya apa jenisnya tak didetailan dah. Tapi jalan siapa yang merasa kehilangan, contohnya jam, silakan apa jenis jam sama macamnya nanti dikonfirmasi. Contoh apa punya menemukan jam apa? Ada orang mengaku apa punya jam ah? Tajuan apa jam merek kalau lepas tu jawab berarti yo punya tu. Kalau yo punya tentu diketahui dia kriteria barang itu tadi. Jadi kalau tidak diketahui balai, jadilah barang itu adalah
barang baitul mal. Kalau seandainya ada nama karajo yang seperti itu tadi, istilahnya barang-barang haram, tidak diketahui kepemilikannya doh, toa manu di situ. Sebenarnya adolo payu khadhu minhu biqadri ma yastahiquhu fihi kama qala syekhuna. Boleh pula bagi awak yang bisa memanfaatkan harta itu tadi, yanglah diserahkan di dalam baitul mal sekedar apa yang awak butuhkan, sekedar hak awak untuk bisa memanfaatkannya seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Kau memang kau kajiannya terkait dengan muamalah awak dengan sumber harta yang banyak haramnya lah. Tapi kalau Imam Ghazali menyebutkan lebih menyatakan itu haram awak untuk bekerja di situ. Tapi kalau menurut Imam Nawawi tidak ada masalah. Lah, aku ngomong pada lu nunggu pemahaman yang clear sehingga biko tidak boleh campuran dua pemahamannya. Tapi kalau seandainya awak memilih untuk tidak mengambil itu tidak ada masalah, lebih baik itu awak menjaga diri awak. Karena dan awak makan kau akan masuk ke dalam paru awak dan akan menjadi darah daging awak. Ada pertanyaan? Hah? Jadi pegawai? Dah jadi pegawai dah. Ancak lah je, bekerja dah jadi pegawai mat. Kau ditinggal ada pegawai itu, kau orang lain masuk aku Iya, kalau awak ingin kau memilih dan nanti lah. Carilah kerja yang lain jadi kesawal ya. Lebih afdal kan tadi disebut petani atau pemilik industri atau mengalih. Kalau mengalih, kalau lele jujur lo dah ada. Tapi kalau anu lo je, itu kan balik ke manusia balik. Jadi pegawai yang baik di situ lebih baik. Insyaallah nibis. Insyaallah halal dan diterima. Sesuai aja karena jawab apa uraian tugas awak apa. Dari uraian tugas awak tu awak terima gaji di situ. Silahkan dikerjakan. Tapi kalau duduk-duduk aja tu lalala tu dibuat tu berarti namanya sampai dengan kewajiban. Haknya terima, tapi kewajiban ada. Lah itulah kira-kira untuk sementara pagi kini untuk kaji berat awak terkait dengan karajo dan harato. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.